Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Rizka Yuliani Sela. Saya dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen Universitas Terbuka dan khususnya Ibu Ade Anggraini Kartika selaku tutor kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan gagasan bahaya dari COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, menyebabkan penyakit saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, Cina pada Desember 2019 diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Gejala umumnya berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, serta sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum munculnya gejala tersebut melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau kontak langsung dengan penderita, maka orang tersebut akan dicek lebih lanjut ke laboratorium untuk memastikan dia positif. Seperti pada penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, batuk, terus sakit tenggorokan, dan juga demam. Perawatan khusus sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti pneumonia atau kesulitan bernafas yang muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian dari penyakit ini masih sekitar 3%, namun untuk orang yang berusia lanjut dan juga orang dengan kondisi medis sebelumnya seperti ada diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung, mereka akan lebih rentan untuk menjadi sakit yang parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung ataupun mulut pada saat mereka batuk ataupun bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian apabila ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh bagian hidungnya, matanya, ataupun mulutnya, maka orang tersebut dapat terinfeksi. Atau bisa juga seseorang dapat terinfeksi COVID-19 ini ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah pentingnya mengapa kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah: pertama, dengan menjaga kesehatan dan juga kebugaran agar stamina tetap prima dan sistem kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat yang penting. Yang keempat, gunakan masker saat sakit dan juga saat berpergian ke tempat umum. Lalu yang kelima, hindari berpergian keluar rumah saat merasa sakit, terutama merasa tidak enak badan seperti batuk, pilek, demam, dan juga sulit untuk bernafas. Dan keenam, selalu pantau perkembangan penyakit dari COVID-19 dari sumber yang resmi dan juga yang akurat. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan tentang bahaya dari COVID-19. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.